Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak lupa kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa di channel Tombo Hati dengan keadaan sehat. Bagi yang sudah disehatkan oleh Allah dan bagi yang masih sakit, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah. Kita doakan, Allahumma rabbana syiati bil ba'sya ishwi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'a la yughadiru sakoma. Amin. Mudah-mudahan sakit kalian disembuhkan oleh Allah, diangkat penyakitnya, diganti dengan nikmat-nikmat dari Allah dan tidak lagi menyisakan rasa sakit. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan pada junjungan kita Nabi aku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya dilimpahkan pada umat-umatnya yang soleh dan solihah, insya Allah digolongkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat channel Tombo Hati dimanapun berada, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana cara sembuh dengan melakukan terapi 41 hari. Kenapa harus 41 hari? Kenapa tidak 1 bulan? Kenapa tidak besok langsung sembuh? Kenapa tidak cepat seperti itu? Teman-teman, selama 41 hari itu terapi itu sudah lumayan lama sebenarnya. Kalau kalian melakukannya dengan disiplin, insya Allah 5 hari saja itu sudah ada perubahan, sudah ada tanda-tanda perubahan, teman-teman. Apalagi kalau sudah mencapai 11 hari, kesananya sampai 21 hari, itu insya Allah sudah mulai baik dan baik. 21 hari insya Allah kalau sudah agak sempurna, kesananya lagi tinggal memantapkan. Apa yang harus kalian lakukan selama 41 hari? Itu di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan, tapi perlu saya ulas di sini sekali lagi. Kalian harus disiplin. Yang pertama yang harus kalian lakukan itu membenahi pola pikirnya. Pola pikir. Setelah kalian membenahi pola pikirnya, maka baru membenahi pola makannya. Setelah pola makannya beres, kalian bisa melanjutkan membenahi pola hidup sehatnya. Nah, ini harus urut, meskipun sebenarnya bisa bersamaan. Perutnya diobati, misalnya itu, tapi tauhidnya juga harus dibenarkan. Secara medisnya, secara tauhidnya, keyakinan kita mendekatkan diri kepada Allah, dan juga secara usahanya membenahi rohani, jiwa, membenahi raga kita untuk olahraga, untuk hidup sehat, itu juga harus bersamaan. Tapi yang pertama yang harus dilakukan adalah membenahi pikiran. Seandainya kalian belum bisa mengontrol pikiran, obat apapun yang kalian minum, teman-teman, itu tidak akan berfungsi dengan baik. Ya, meskipun ada perubahannya tidak cepat. Tapi kalau kalian sudah bisa mengendalikan yang ada di dalam pikiran kalian, tuh kalian akan bisa lebih cepat sembuhnya. Kalian harus disiplin. Di dalam video pola pikir sudah ada membenahi pikirannya. Kalian harus bagaimana terapinya. Harus disiplin, teman-teman, harus disiplin ya.
selama 21 hari sampai 41 hari itu kalian sudah bisa selang-seling misalnya untuk mendengarkan hipnoterapinya. Tapi dari dari mulai hari pertama mulai terapi sampai 21 hari itu kalian harus rutin continue mendengarkan video hipnoterapinya. Kenapa? Itu harus diulang-ulang, harus setiap hari melakukan. Bahkan kalau saya dulu pagi sore kayak gitu. Kalau enggak ya mendengarkan sebelum tidur. Itu termasuk repetisi. Repetisi itu adalah pengulangan-pengulangan yang akan masuk ke alam bawah sadar kalian, yang akan merubah mindset kalian. Yang tadinya takut mati, yang tadinya takut sesuatu, yang tadinya selalu cemas, paniknya luar biasa, itu akan berubah sedikit demi sedikit dengan cara kalian mengikuti hipnoterapinya, yang di dalamnya itu ada afirmasinya. Dan afirmasinya itu tentu harus diulang-ulang. Khususnya yang harus dihafalkan kalian, aku bersyukur dan berterima kasih. Itu harus diucapkan, dihafalkan. Aku bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Aku sangat-sangat gembira dan bahagia. Aku sehat sempurna. Atas izin Allah, kesehatanku menjaga diriku untuk tetap hidup dan panjang umur. Nah, untuk memasukkan kalimat itu biar menjadi kenyataan, itu tidak hanya sekali dua kali teman-teman. Itu harus diulang-ulang, repetisi sampai hafal, sampai masuk di dalam hati, sampai masuk ke alam bawah sadar, sehingga akan benar-benar merubah program yang berada di otak kita. Yang tadinya negatif berubah menjadi positif. Aku berani, aku percaya diri. Itu harus diungkapkan, diucapkan, direpetisi. Repetisi itu diulang-ulang. Cara memasukkan ke alam bawah sadar itu kan bisa repetisi, bisa hipnoterapi, hipnotis, dan juga bisa memasukkan di saat alam bawah sadar kita terbuka. Saat gosok gigi, saat ini, saat pokoknya kaget, saat kita fokus. Nah, kayak gitu, saat kita sedang emosi. Itu makanya kalau pas emosi jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang jelek. Dan jangan sering mengatakan wah saya lemes, jangan begitu. Wah saya tak berdaya, jangan begitu. Itu tidak baik teman-teman. Itu akan memasuk ke alam bawah sadar. Meskipun lemes, ya Allah aku bersyukur, aku tetap kuat, aku tetap harus semangat. Terima kasih ya Allah, aku terima, kayak gitu. Aku syukuri, aku kuat. Karena engkau menguji aku ini, karena aku kuat seperti ini. Kalian harus rutin terapinya, mulai dari pola pikir, pola makan, pola hidup sehat, 3P itu yang dikatakan teman-teman yang lain itu, yang udah pada sembuh. Kayak gitu. Banyak sekali teman-teman itu yang melakukan terapinya itu biasanya 1 hari, 2 hari itu melakukan terapi rutin, 3 hari melakukan terapi rutin. Tapi setelah 4 hari melaksanakan atau 2 hari baru saja melakukan 2 hari sudah berhenti karena apa? Karena kambuh biasanya. Kambuh terus malas nggak melakukan. Nah, biasanya itu karena kambuh atau karena apa itu. Jadi membuat yang tadinya mau terapi tidak jadi terapi. Nah, itu kesalahannya. Meskipun kambuh, meskipun ada sensasi, terapi tetap jalan semampunya. Nah, itu. Apalagi ada yang sampai meninggalkan sholat. Masya Allah, jangan sampai bagi yang muslim ya. Jangan sampai meninggalkan sholat. Itu perbentengan kalian. Hipnoterapinya dilakukan agar masuk ke alam bawah sadar. Tauhidnya kita lakukan juga dengan cara berdoa, zikir selalu kepada Allah, sholawat selalu kepada Allah. Videonya sudah ada, kalian bisa mendengarkannya. Kalian bisa mengulang-ulangi videonya. Ru'yahnya diulang-ulangi, didengarkan.
Sambil barengan kalian membaca sendiri. Kalaupun pas kalian tidak membaca ru'yahnya, kalian di rumah bisa membaca ru'yah standarnya. Minimal Al-Fatihah. Bisa 7 kali. Sekali juga nggak apa-apa. Qulhu bisa 3 kali. Sekali juga nggak apa-apa. Falak bisa 3 kali. Sekali juga nggak apa-apa. Binas bisa 3 kali. Sekali juga nggak apa-apa. Lebih bagus 3 kali ya. Terus ayat kursi. Minimal itu teman-teman, ru'yah sebagai perbentengan pagi dan petang. Terus berdoa kepada Allah. Jangan lupa sholat sunnahnya juga. Sholat taubatnya setelah sholat isya. Baru sholat hajat 2 rakaat memohon untuk kesembuhan. Itu harus dilakukan. Video-video sebelumnya teman-teman, tolong. Kalau kalian ingin lebih cepat sembuh, ulang-ulangi dari depan sampai akhir. Terus kalau saya upload lagi, silahkan mengikuti lagi. Kayak gitu, mengikuti lagi. Karena sifatnya mendorong kalian video saya itu. Ada video sholawat kalian ikuti untuk menenangkan hati, untuk menyenangkan hati. Seneng no hatimu dengan cara bersolawat, bersenandung. Gak apa-apa kayak gitu. Dengan cara zikir, ala bidzikrillahi tatmainul qulub, silahkan dilakukan. Video-videonya diulang-ulangi biar sampai kalian itu masuk, biar sampai video-video apa yang saya sampaikan itu masuk ke alam bawah sadar kalian. Ada yang takut ini, takut itu, takut ini, takut itu, dan lain sebagainya. Saya mengalaminya selama 1 tahun lebih. Tapi setelah saya mendengarkan dari mentor saya begini, saya langsung menerapkannya. Saya langsung mencoba. Jatuh bangun, saya lakukan semampu saya. Ru'yah saya lakukan mandiri terus. Zikir saya lakukan. Bahkan saya punya target, 1 hari ini saya harus sholawat secara 300 kali atau 100 kali. Saya harus membaca la ilaha illallah 1000 kali. Saya targetkan. Itu salah satu memalingkan rasa sakit kalian. Karena kita lagi mikir zikir sampai berapa ya ini ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dan lain sebagainya. Tuh. Saya juga akan menyampaikan atau mengupload saya membaca Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran. Silakan didengarkan. Itu sebagai penenang kalian. Diputar di rumah kalian agar rumah kalian ada bunyi-bunyi Al-Quran dan kalian bisa mengikutinya. Coba teman-teman, silahkan dilakukan prakteknya. Terapinya, dipraktekin terapinya. Laksanakan terapinya dengan rutin, jangan bolong-bolong. Nikmati prosesnya, meskipun kamu tetap nikmati, tetap lanjut. Sedikit demi sedikit. Yang takut dilatih terus. Lama-lama itu akan berani lagi, akan percaya diri lagi. Terus setelah kalian mengikuti terapinya, menikmati prosesnya dengan sabar, kalian akan merasakan hasilnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita berdoa. Yang ada di rumah silahkan menyentuh yang sakit. Dan saya akan berdoa dari sini teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sentuh yang sakit. Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Jika kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Semoga dengan wasilah bertemu di channel saya ini, kalian akan segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya
agar kalian mendapat video motivasi-motivasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.